Shalom, kasih karunia Kristus Yesus kiranya atas kita sekarang sampai kekal. Amin. Shalom Pak Devilus. Shalom Pak Tim. Ya, ini kelanjutan dari yang lalu juga. Rupanya video yang terakhir itu mendapat banyak respon. Nah, ada dari Yang tentang apa? Yang tentang bahwa kaum Injili tidak mempercayai adanya teologi tentang purgatori. Oh, yang ya. purgatori itu. Ya, betul Pak Devilus. Nah, ini menarik karena di sana ada banyak pertanyaan dan ada satu pertanyaan yang pernyataan yang bilang, loh di sana itu tidak disiksa atau segala macam. Nah, ini kan agak unik. Iya. Karena kita tahu Santo Thomas Aquinas pun bilang bahwa penderitaannya itu dikatakan melebihi penderitaan duniawi. Jadi Di dalam purgatori. Semenderita-menderitanya Di bumi dunia, ini, di purgatori itu lebih jauh ngeri, ya? lebih mengerikan. Seperti itu, Pak. Nah, sedangkan kita kan percaya bahwa orang yang diselamatkan Yesus, yang percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan sungguh-sungguh menaruh iman pada Yesus itu ketika mati masuk ke Firdaus. iya, Nah, Firdaus. ini antara Firdaus dan purgatori nanti akan saya tanyakan. Yang pertama, Pak Theophilus, sebetulnya apa sih Firdaus itu? Iya, Firdaus ya. Firdaus itu bahasa Arab itu ya. Ya. Tapi bahasa aslinya, bahasa Yunani itu paradisos. Paradisos. Dari akar kata pardes. Ya. Nah, artinya itu saya lihat di kamus, a garden, sebuah taman, a pleasure ground, jadi tempat yang nyaman. Jadi kalau saya boleh pakai istilah saya, ya taman yang permai dan nyaman. Oh. Jadi itulah makna kata dari Firdaus, paradisos ya. Paradisos. Nah, tapi kalau ditanyakan Firdaus itu sebetulnya apa, ya kita batasi saja karena ada banyak tafsir dan kalau diperdebatkan juga tidak akan selesai. Yang jelas Firdaus itu tempat yang punyanya Tuhan, punyanya Tuhan. Nah, di dalam Alkitab beberapa kali kata Firdaus itu muncul, ya paradisos itu muncul. Itu yang paling sering dikutip adalah Lukas 23 ayat 43. Ini adalah janji dari Tuhan Yesus kepada seorang penyamun atau penjahat yang ada di sebelah Tuhan ketika Tuhan disalibkan. Jadi dia disalibkan di sebelahnya Tuhan. Ya. Itu ada di dalam Lukas 23 ayatnya yang ke-43. Mulai ayat 42 itu Pak. Ya, Pak saya bacakan ya. Bacakan. Lukas 23, 42, 43. 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. 43. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Iya, iya. Ini jaminan yang luar biasa. Ya. Jadi penjahat yang ada di sebelah Tuhan itu mengakui akan kejahatannya sehingga mereka dihukum. Ya. Tapi sebaliknya Tuhan Yesus yang tidak ada kejahatan, tidak ada dosa, yang suci, dia dihukum. Makanya kalau kita lihat ayat 41 ya, saya ingin bacakan. Ini kata-kata dari penjahat tadi. Kita memang selayaknya dihukum. Jadi dia mengakui, aku ini memang orang jahat, aku selayaknya dihukum. Dia ngomong sama teman satunya ya. Ya. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Ya, jadi kita ini dihukum mati ini karena memang kita ini ya pantas dihukum mati, layak, cocok gitu untuk menerima hukuman itu. Tetapi orang ini, dia lihat Yesus itu orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Jadi pengenalan dari penjahat yang disalib di dekat Tuhan ini memang sangat
sangat dangkal. Ya. Dia cuma lihat Yesus sebagai orang yang benar, yaitu. Tapi kemudian di ayat 42 tadi yang Pak Tim sudah bacakan, lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Dia itu tiba-tiba mendapat sebuah revelasi bahwa ini adalah raja yang akan datang. Nah, pengakuan dari penjahat tersebut yang berkata bahwa apabila engkau datang sebagai raja, ingat akan aku, itu mewakili akan iman dari penjahat ini yang meyakini bahwa Yesus itu adalah raja yang akan datang kembali. Berarti dia meyakini bahwa Yesus itu nanti akan datang kembali. Berarti kalau Yesus mati sebagai manusia biasa, ya tidak mungkin dia akan datang kembali. Bagaimana? Jadi satu iman yang sederhana, tapi itu dicetuskan keluar dari pengakuan dari penjahat ini, dan itu membuat Tuhan Yesus memberikan janji yang luar biasa. Sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku. Nah, bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus, berarti Firdaus itu tempat di mana Tuhan Yesus ada. Tuhan Yesus ada di sana. Jadi kalau dikatakan apakah Firdaus itu sama dengan surga? Ya, saya bilang iya juga gitu. Tetapi ada yang berkata, Pak Tim, Firdaus itu adalah bagian dari surga. Bagian dari surga. Jadi itu miliknya Tuhan. Bagian dari surga, di mana orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah dibenarkan karena iman kepada kasih karunia, itu akan menantikan hari kebangkitan di Firdaus tersebut. Itulah Firdaus menurut apa yang kita bisa telusuri dari ayat-ayat firman yang kita bandingkan antara satu dengan yang lain. Jadi Firdaus itu bisa merupakan langsung dianggap surga karena memang ada Yesus di sana. Tapi itu juga bicara tentang eskatologi yang akan datang. Seperti itu ya, bahwa nanti Firdaus ini adalah tempat yang kekal setelah Firdaus ini dipakai untuk ruang tunggu orang percaya, seperti itu ya. Oh ya. Nah, kalau itu kita hubungkan dengan apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu, memang nanti dikatakan bahwa apa yang disebut dengan Yerusalem yang surgawi itu turun, kemudian langit baru, bumi baru, yang mana langit yang sekarang kita lihat ini sudah ada lagi, bumi yang sekarang kita lihat ini sudah berganti bentuk, begitu sudah nggak ada lagi. Maka sebetulnya Firdaus itu apa? Ya, kita paling tepat katakan Firdaus itu adalah alam surgawi, tetapi karena berkait dengan jiwa-jiwa dari orang-orang yang sudah dibenarkan oleh darah Yesus, itu adalah tempat yang nyaman untuk menantikan akan penggenapan yang ada dalam kitab Wahyu tersebut. Gitu. Cukup jelas Pak Teofilus, terima kasih. Jadi Firdaus itu tempat yang sangat indah, sangat nyaman, yang disediakan Tuhan Yesus bagi orang-orang yang percaya. Setelah kita selesai dengan tubuh kita meninggal, itu adalah tempat kita, dan di sana juga ada Tuhan Yesus sendiri. Iya, betul. Ini cukup jelas. Tapi yang begini Pak Teofilus, memang kita tidak percaya tentang purgatori. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang ini sangat membingungkan. Orang mati percaya, dia harusnya ada bersama-sama dengan Yesus. Contohnya penjahat yang disalib bersama Yesus. Dia dosanya dia cukup mengerikan ya. Kan, dia ngaku sendiri kok kita layak untuk menerima hukuman salib kan, seperti itu. Tapi Tuhan Yesus bilang hari ini juga kamu berada di Firdaus. Nah, yang membuat saya bingung, kemudian purgatori itu ada di posisi mana? Sampai ada yang berlogika apa di Firdaus nanti ada satu ruangan atau satu tempat khusus yang disebut purgatori gitu ya, persiapan. Ya jelas tidak, karena di sini Tuhan Yesus bilang Firdaus. Engkau ada di Firdaus bersama-sama dengan aku. Maksud Tuhan ada di situ kan tidak mungkin. Tuhan ada di purgatori kan tidak mungkin. Jadi begini,
Ini ya merupakan keyakinan kita, Pak Tim, bahwa orang itu kalau diselamatkan karena iman kepada Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran, dibenarkan oleh Tuhan, ya dia langsung diselamatkan. Dan diselamatkan, dia tidak akan mengalami penghukuman. Itu kan Rasul Paulus sampai menulis di dalam Roma 8. Coba Pak Tim lihat. Roma 8 ayat 1. Nah, ini bagus ayatnya. Memang judul perikopnya adalah hidup oleh roh. Tetapi di dalam Roma 8 ayat yang pertama dituliskan bagaimana? Saya bacakan Roma 8 pertama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Barang siapa ada di dalam Kristus Yesus, orang percaya, orang yang menjadi milik Kristus, umat tebusan itu kan bagian dari tubuh Kristus. Jadi tinggal di dalam Kristus. Itu nggak ada penghukuman. Jadi kalau dikatakan nanti akan disucikan lagi dalam purgatori, yang mana purgatori itu kan tadi Pak Tim sempat singgung apa yang disampaikan oleh Santo Thomas Aquinas, itu tempat yang sangat mengerikan, bahkan penderitaan dan kesakitannya itu jauh lebih daripada di dunia ini. Dan beberapa pernyataan dari kesaksian-kesaksian juga menyebutkan demikian. Nah, kalau begitu ayat ini bagaimana? Tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, berarti ada penghukuman. Harusnya kata tidaknya itu dicoret gitu ya. Ini sejalan dengan apa yang dijanjikan Yesus di Lukas 23 kepada penjahat yang disalib. Tapi begini Pak Teofilus, sebetulnya memang ada keunggulan dari ajaran purgatori ini dalam hal supaya orang takut berbuat dosa. Itu kita akui. Nah, kalau orang logikanya kalau saya sudah ditebus Yesus, kemudian saya sembarangan, maka saya akan menuai api penderitaan, api penyucian. Nah, ini kan ada poin lebihnya. Bagaimana itu? Poin lebih secara logika itu tentunya tidak boleh melampaui firman. Pak Tim, itu yang harus jadi pegangan kita. Kemarin kan kita sudah bahas panjang lebar bahwa akan ada kerugian. Betul. Orang-orang menderita kerugian karena tidak mendapat tapi upah. Bukan menderita kesakitan. Coba diulang lagi itu, menderita kesakitan atau kerugian itu. Di dalam berapa itu? 1 Korintus. 1 Korintus 3 ya. 14, 1 Korintus 3 ayat 14. Saya bacakan dan 15 ya. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Ini 14. Bicara tentang upah ya. 15, jika pekerjaannya terbakar. Yang terbakar apa? Pekerjaannya ia akan menderita kerugian. Nah, inilah. Jadi takut kalau nanti aku sembrono hidup, sudah terima kasih karunia tapi hidupnya sembarangan, tidak takut berbuat salah, tidak takut berbuat kejahatan, berbuat dosa, langgar saja semua, toh ada pengampunan. Kalau pikirannya sejahat itu, yang pasti dia akan menderita kerugian. Jadi dalam pelayanan, demi kesuksesan pelayanan, dia tabrak sana, tabrak sini, dia lukai saudaranya, dia sakiti saudaranya, dia sikut sana, sikut sini, injak sana, injak sini, supaya pelayanannya naik. Pelayanannya itu jadi karir itu bukan pelayanan lagi itu. Karir pelayanan dalam bidang pelayanan itu menanjak. Di mata manusia itu hebat, tapi ternyata di mata Tuhan bukan emas, perak, batu permata, tapi kayu, rumput kering dan jerami. Ngeri kan? Nah, itulah yang dikatakan menderita kerugian. Tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api, karena pekerjaannya habis. Ini tidak dikatakan jika pekerjaannya terbakar ia akan menderita kesakitan. Tidak, tapi kerugian. Nah, ini yang perlu ditekankan.
Mengapa? Ya, mohon maaf bagi saudara-saudari yang meyakini adanya purgatori. Ya, ini perbedaan sudut pandang teologi ya. Kami tidak ke sana karena kami lihat tidak ada penghukuman bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, kalau soal murtad terhilang itu ada lagi ceritanya, itu ada ya. Dan pernah kita bahas. Pernah kita bahas. Jadi tidak demikian. Apa bedanya murtad dengan dosa? Berbuat dosa, berbuat jatuh dosa itu sudah kita bahas. Jadi memang kalau kita mau menyusun teologi yang alkitabiah, memang harus komprehensif. Jadi semua harus kita bahas gitu ya, lengkap. Dan ya seperti orang bangun itu nyusunnya itu harus jangan tumpang tindih, jangan belum sudah gentengnya mau dipasang-pasang di mana enggak jelas. Enggak, mulai dari dasar dulu. Gitu. Kemudian bangun tiang-tiangnya, dinding-dindingnya sampai pada selesainya finish dari bangunan tersebut. Saya juga sempat berpikir, apakah ada orang yang menyamakan purgatori dengan Hades? Oh, I see. Ya. Itu ternyata mereka-mereka yang meyakini adanya purgatori, ini bukan Hades, gitu. Oh, okay. Bukan Hades. Nah, Hades itu kan untuk orang-orang yang akan binasa. Yeah. Jadi penghukuman sementara sebelum penghukuman akhir. Itu di dalam iman purgatori ya. Berarti dia berbeda dengan Hades. Nah iya, makanya kita bertanya-tanya, kalau berbeda dengan Hades, apakah antara Hades, yaitu kan Lazarus dan orang kaya, betul. Kan itu Lazarus yang langsung ada di pangkuan Abraham, itu kan sebuah pesan teologi sebetulnya, pesan iman, bahwa orang itu diselamatkan, dia ada di pangkuan Abraham. Abraham itu diselamatkan karena apa? Karena iman. Karena iman. Dibenarkan karena iman, itu dijelaskan oleh Paulus dalam surat Roma panjang lebar. Jadi Abraham itu dibenarkan karena imannya. Nah, dia ada di pangkuan Abraham, berarti Lazarus itu dibenarkan karena imannya. Di mana itu? Itu Firdaus. Okay. Nah, sementara si orang kaya yang ada di bawah, ada di api menyala-nyala, dia melihat Lazarus. Dan dia bilang, aku kesakitan di api yang menyala-nyala ini dan aku kehausan, haus dan sakit. Itu gambaran dari penderitaan. Itulah Hades. Itu Hades. Ya. Nah, ada yang bertanya. Ya, ini yang bertanya tentunya orang yang nggak ngerti tentang purgatori, tentang teori purgatori. Itu bertanya, apakah Hades ini purgatori? Tidak, tidak demikian. Nah, sekarang kembali, kalau bukan Hades, bukan Firdaus, ada di mana? Ya, itu merupakan pertanyaan yang apakah harus ada di dalam Alkitab? Ya, itu pertanyaan. Oke. Ya, cukup jelas Pak Teofilus. Terima kasih untuk hari ini. Kiranya saudara terberkati. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut, silahkan ditanyakan pada nomor WA admin kami atau ditulis di kolom komentar. Kolom komentar. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.